Bagaimana jika term and condition yang kita punya malah membuat keberlimpahan tidak bermunculan? Become a vision holder, not just a problem solver, with berkembangbersama.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA. Saya seorang master praktisi Neuro-Linguistic Programming, penulis buku 4 Langkah Mudah Hidup Semakin Berlimpah, serta podcaster di Berkembang Bersama yang pernah menduduki peringkat ke-4 di Apple Podcast. Ketika saya keluar dari sebuah mall membawa belanjaan yang banyak, karena berat, saya mengeluh sambil berdoa. Ya Allah, berat amat bawaannya, kok nggak ada yang nolong ya? Setelah saya mengucapkan doa sambil mengeluh tersebut, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang berniat membantu saya sambil berkata, mau saya bantu Pak. Namun karena saya merasa seorang laki-laki dan ibu-ibu tersebut sudah berusia, saya menolak bantuan dari ibu tersebut. Nah, bagaimana jika sebenarnya doa kita sudah dijawab, namun karena yang muncul tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan, tidak sesuai dengan term and condition yang kita punya, kita menolak keberlimpahan tersebut. Sebelum kita melangkah lebih lanjut, cara untuk bagaimana kita bisa menerima keberlimpahan dengan lebih mudah, ya kan Anda sekalian, saat Anda bergabung di email list Berkembang Bersama yang caranya sangat mudah, Anda tinggal masukkan email Anda di berkembangbersama.com. Anda akan mendapatkan strategi untuk lebih produktif dengan lebih santai agar semakin bahagia di 2021. Mungkin Anda pernah mendengar sebuah cerita di mana ada orang yang terkena banjir dan berdoa kepada Tuhannya untuk minta tolong. Tidak berapa lama setelah dia berdoa, ada tetangganya yang menggunakan sampan, ada tim SAR yang datang hingga helikopter, namun semuanya ditolak oleh dia, yang menyebabkan dia meninggal. Saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia pun mengeluh, "Ya Tuhan, kenapa kamu tidak menolongku? Aku kan sudah berdoa kepadamu." Tuhan pun menjawab, "Loh, aku kan sudah mengirimkan kamu, tetanggamu, hingga helikopter." Dikutip dari sebuah artikel yang ada di psikologitoday.com, ada kecenderungan di mana manusia akan bahagia saat ekspektasi yang dimilikinya terpenuhi. Sesaat setelah saya berdoa dan kemudian doa saya dijawab dengan datangnya ibu-ibu yang menawarkan bantuan untuk mengangkat belanjaan saya menolak karena term and condition saya, karena ekspektasi saya, karena syarat dan ketentuan yang saya miliki yang membantu saya adalah satpam dari mall tersebut. Orang yang terkena banjir tadi berdoa dan sudah dikirimkan bantuan berupa tetangga yang naik sampan hingga helikopter, dia menolak karena syarat dan ketentuan, term and condition, ekspektasi dia yang membantu dia adalah langsung Tuhan. Nah, kalau begini, kalau sudah pada dasarnya manusia itu akan bahagia saat ekspektasinya terpenuhi, apa yang bisa kita lakukan? Strategi apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda pertimbangkan adalah membuat ekspektasi Anda lebih fleksibel. Seperti kata Bruce Lee, be like water. Karena saat air mengenang, kaku, tidak fleksibel, begitu banyak penyakit di sana. Namun saat air mengalir, akan banyak manfaat di sana. Nah, kemudian pertanyaannya muncul, bagaimana cara untuk ekspektasi kita seperti air yang mengalir agar lebih sehat? Yang pertama adalah gunakan afirmasi. Afirmasi favorit saya untuk membuat ekspektasi saya lebih cair, lebih fleksibel adalah kira-kira pencapaian apa ya yang bisa saya hasilkan hari ini dengan lebih mudah dan menyenangkan. Mulai dari membereskan tempat tidur, membuat podcast, atau meeting dengan orang-orang kantor bisa membuat saya bahagia. Karena bukan ukurannya, tapi ekspektasinya. Tidak kaku, fleksibel, mulai dari yang kecil sampai yang besar. Yang kedua adalah fokus kepada proses. Kebanyakan orang-orang di luar sana, bukan Anda, itu ketika punya ekspektasi langsung loncat kepada hasil akhir. Yang mana ketika tidak terpenuhi dia akan menderita. Fokus kita adalah kepada proses. Di masa-masa lockdown ini, di awal tahun baru ini saya punya target untuk setiap hari melakukan yoga. Karena yoga tersebut membutuhkan waktu dari 15 hingga 20 menit, saya sempat terintimidasi. Strategi yang saya lakukan adalah memulai dari yang kecil, yaitu mulai dari 2 menit, 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan akhirnya saya bisa rutin 15-20 menit per hari. Seperti yang kita sudah pahami bersama, saat kita menggunakan motivasi, tidak akan bisa konsisten karena motivasi naik turun. Namun saat Anda mempertimbangkan untuk memperkecil hal-hal atau kegiatan yang membuat Anda terintimidasi, Anda bisa konsisten sehingga ekspektasi tadi terpenuhi dan Anda akan lebih mudah bahagia. Nah, apakah Anda semakin menyadari saat kita punya ekspektasi yang mana tidak ada term and condition di sana, tidak ada ketentuan dan syarat yang kita buat, kita akan lebih mudah bahagia?
Dan ingat, kehidupan itu akan selalu menjawab doa Anda, namun dalam bentuk yang berbeda dengan tujuan yang sama. Asik ya? Untuk tip bermanfaat lainnya, bisa masuk ke berkembangbersama.com, ada podcast, YouTube, dan blog di sana. Dan saya penasaran prestasi apa yang akan Anda hasilkan di 2021 ini dengan sederhana dan lebih mudah saat Anda mempertimbangkan untuk praktekkan strategi yang ada di website tersebut. So stay tune for next episode. Bye-bye.